hasil dari COP28 ini sangat jauh dari harapan banyak orang gitu ya, dan tidak lebih progresif dari eh, sebelum-sebelumnya, karena dengan situasi hari ini gitu ya, yang iklim semakin memburuk, dibutuhkan aksi-aksi yang lebih serius dan progresif untuk mencapai target 1,5 derajat Celcius. Tapi pada akhirnya meskipun kemudian terlambat 1 hari gitu ya, membutuhkan waktu tambahan 1 hari, keputusan COP28 ini juga tidak memastikan bahwa aksi-aksi yang berkaitan dengan pencapaian 1,5 derajat itu tidak dipenuhi dan tidak disepakati gitu. Nah, ada beberapa hal yang sebenarnya menjadi highlight dalam konteks global stocktake gitu ya. Meskipun bahan bakar fosil pertama sekali diadopsi atau masuk di dalam teks, tetapi dia tidak menjadi bermakna gitu ya. Maknanya tidak lebih besar gitu ya, ketika kemudian aksi dalam konteks bahan bakar fosil itu juga tidak diikuti dengan pengadopsian kata phase out gitu. Jadi berhenti untuk penggunaan bahan bakar fosil gitu. Jadi yang diadopsi itu adalah pengurangan bertahap, dan ini sama kayak keputusan Glasgow 2 tahun yang lalu gitu. Jadi tidak ada kemajuan apapun dalam 2 tahun yang sudah berjalan dari Glasgow kemarin sampai hari ini, padahal situasi semakin memburuk gitu. Nah, yang kedua juga dalam konteks pendanaan gitu ya, tidak ada alokasi pendanaan yang kemudian disepakati, yang harus kemudian diberikan oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang untuk melakukan aksi-aksi mitigasi ataupun adaptasi. Dan kita tahu ketika tidak adanya dukungan dana dari negara-negara utara, justru kemudian yang semakin akan berdampak itu adalah masyarakat di negara berkembang, karena di semua proses krisis yang terjadi, dampak yang terjadi, orang-orang di negara selatan lah yang kemudian menanggung beban yang paling besar, dan mereka juga dituntut untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi, tetapi tidak diikuti dengan dukungan pembiayaan. Jadi aksi permintaan untuk melakukan aksi mitigasi dan adaptasi tanpa diikuti dengan pembiayaan itu bullshit. Dan sama halnya juga dengan komitmen-komitmen negara utara yang menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk aksi mitigasi dan adaptasi tanpa kemudian memberikan dukungan dana kepada negara berkembang, terkhususnya tanpa kemudian negara utara membayar hutang ekologis mereka gitu ya, untuk mengganti semua kehilangan dan kerugian yang dialami oleh orang-orang di negara selatan, dan untuk mendukung orang-orang di negara selatan untuk bisa melakukan aksi mitigasi dan adaptasi, itu juga bullshit gitu, nonsense gitu. Nah, hal yang kedua adalah diputuskan bahwa eh, transisi bersih energi itu harus 3 kali lipat dilakukan gitu ya. Tetapi kami menaruh kekhawatiran yang besar dalam konteks peningkatan 3 kali lipat untuk mempercepat transisi energi, karena faktanya hari ini transisi energi itu kemudian diimplementasikan dengan membangun pembangkit-pembangkit listrik yang sebenarnya juga masih berbasis ekstraktif gitu ya. Misalkan saja dengan pembangunan ekosistem listrik gitu ya, ekosistem listrik yang digadang-gadang oleh negara-negara utara dan diikuti oleh negara-negara selatan gitu ya. Yang kita tahu bahwa ketika proses pembangunan ekosistem listrik yang diklaim sebagai model transisi energi yang bersih dan berkelanjutan, pada saat yang sama Maluku ya, terus kemudian Maluku Utara, lalu kemudian Sulawesi, dan kemudian wilayah-wilayah lainnya yang mempunyai potensi-potensi nikel, kobalt, dan pertambangan lainnya yang dipakai untuk menunjang pembangunan ekosistem listrik itu akan habis di diekstraksi dan akan kemudian mengalami
krisis ekologis dan krisis multidimensi yang lebih dalam lagi. Deforestasi sekarang meningkat di Maluku Utara, terus kemudian di Sulawesi, dan itu semua karena ekstraksi nikel yang sangat cepat dan sangat masif gitu. Lalu selanjutnya adalah implementasi transisi energi bersih itu kan juga dijawab dengan co-firing biomasa gitu ya, yang kemudian membangun kebun-kebun hutan energi untuk kemudian diubah menjadi wood chip, wood pellet yang kemudian akan dipakai untuk menunjang biomasa. Di Indonesia co-firing PLTU batubara 90% batubara dan 5% dari biomas itu kemudian masih mempertontonkan ketergantungan kita terhadap batubara dan sekaligus kemudian membuka jalan baru untuk penghancuran hutan dan pengeksklusian masyarakat adat dan komunitas lokal serta kemudian memperpanjang tali konflik dengan semakin masifnya dan semakin luasnya pembangunan hutan tanaman energi gitu. Biodiesel juga hal yang sama, dan ketika kemudian negara-negara maju juga meningkatkan 3 kali lipat transisi bersih mereka dengan wajah yang saya sebutkan tadi, maka yang menjadi sasarannya adalah negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia gitu, yang kemudian raw materialnya akan diekstraksi di Indonesia dan kemudian akan menunjang tadi ya ambisius transisi energi yang jatuh pada solusi-solusi yang palsu. Lalu kemudian penyebutan dan sebenarnya tadi juga sekalipun menyebutkan percepatan transisi energi diadopsi dalam teks di COP ini, tetapi itu tidak diikuti dengan dukungan pendanaan. Bagaimana kemudian negara-negara berkembang itu bisa memperkuat aksi mitigasi mereka atau memperkuat kemudian aksi-aksi transisi mereka gitu ya, ketika juga tidak diberikan dukungan yang konkret dan yang besar oleh negara-negara utara gitu. Jadi sama aja sebenarnya semua cerita tadi itu cerita melanjutkan kolonialisasi yang dilakukan oleh negara-negara utara ke negara-negara selatan. Nah, pengurangan karbon gitu ya, pengurangan karbon penggunaan rendah karbon. Nah, ini kemudian akan menjadi pintu masuk untuk me, me, membangun teknologi yang sebenarnya yang diklaim sebagai pengurangan emisi tapi sebenarnya nggak ngejawab sama sekali. Misalnya kayak carbon capture storage ya, yang satu teknologi yang kemudian dibangun yang diklaim dapat kemudian menyerap karbon, tetapi sama sekali kemudian itu tidak menghentikan konsumsi energi fosilnya. Persoalan mendasar itu kan adalah konsumsi energi fosilnya gitu. Teknisasi untuk kemudian penyerapan karbon itu sama aja dengan tetap melanggengkan pelepasan emisi dari fosil gitu kan. Nah, logikanya di sana, dan juga kemudian eh, tidak ada pembahasan yang maju dan tidak disepakati soal pendekatan non pasar gitu ya. Yang paling banyak diperbincangkan adalah pendekatan pasar, artinya carbon offsetting gitu ya, perdagangan karbon dan lain sebagainya masih akan memenuhi cerita solusi palsu atau jalan sesat dalam mengatasi krisis iklim yang sekarang banyak dipakai, dan ini semua akan berdampak pada lingkungan yang semakin memburuk, lalu kemudian akan menghabiskan hutan-hutan tersisa kita, lalu kemudian akan semakin mengeksklusi masyarakat adat dan komunitas lokal, akan banyak perampasan tanah, akan banyak intimidasi dan kriminalisasi ketika masyarakat memperjuangkan dan mempertahankan tanahnya.